Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ICTV. Kali ini saya mau share tentang 4 hal yang perlu kamu miliki di saat usia kamu masih atau sudah 20 tahun. Oke, di usia 20-an tahun ini menurut saya adalah usia yang paling produktif, dan usia ini bisa menjadi sebuah fondasi dan bisa juga dijadikan sebagai waktu di mana kita membangun karakter kita. Walaupun sebenarnya jauh lebih baik kalau masih kecil kita sudah membangun karakter, tapi tentunya itu tergantung dari orang yang di lingkungan kita atau support system kita. Namun di saat di usia 20-an itu waktu di mana kita bisa mengambil keputusan itu sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah miliki jam terbang yang tinggi. Bukan berarti kita perlu banyak naik pesawat biar jam terbang pesawatnya tinggi, tidak. Ini artinya adalah kita harus memiliki pengalaman yang banyak terhadap bidang tertentu yang kita kuasai. Bisa juga kalau kita memiliki pengalaman lain di luar bidang yang kita sukai atau kita kuasai, itu juga bisa masuk dalam kategori jam terbang kita. Kenapa perlunya jam terbang? Karena itu membuat kita menjadi bernilai. Contoh, ada sebuah cerita tentang pemilik kapal laut. Kapalnya itu sedang mengalami kerusakan. Karena kapal laut ini merupakan alat transportasi bisnisnya, maka mau tidak mau ia harus memperbaiki. Tapi pemilik kapal ini tidak tahu bagaimana memperbaiki kapal lautnya, sehingga ia berusaha untuk mencari teknisi. Singkat cerita, ia mendapatkan teknisi. Lalu ia bercerita kepada teknisi bahwa kapalnya tidak jalan dan ditanyalah berapa biaya untuk memperbaiki kapal ini. Kemudian teknisi ini berkata, coba saya lihat dulu, antar saya ke kapalnya. Diantarlah teknisi ini ke kapal yang rusak itu. Setelah teknisi ini berkeliling di kapal itu, naik turun ke bawah, akhirnya teknisi ini berkata kepada pemilik kapal tersebut. Dia berkata biayanya adalah 100 juta. Pemilik kapal kaget, wah kenapa mahal sekali biayanya. Disclaimer, jangan menganggap ini bahwa wah kok biayanya sampai sebegitu, atau kenapa kemahalan atau kemurahan. Ini hanya cerita. Oke, kita lanjut. Pemilik kapal itu kaget bahwa wah kok 100 juta biayanya. Bilang iya pak, tapi pemilik kapal ini sangat membutuhkan kapalnya harus menyala, maka ia iakan bahwa oke lah, silahkan diperbaiki kapalnya. Teknisi itu mengambil palu-palunya dan turun ke bawah dan mengketuk kapal tersebut. Tak tak tak. Wah, cuma 3 kali. Tiba-tiba kapal itu menyala. Lalu pemilik kapal kaget, wah kenapa mahal sekali biayanya, padahal kamu hanya mengketuknya 3 kali dan ini bisa menyala. Apa yang dikatakan teknisi itu? Dia berkata bahwa mungkin yang bapak lihat itu saya hanya mengketuk 3 kali, tapi bapak tidak tahu seberapa banyak waktu yang saya buang, buku yang saya harus beli, pengalaman dan kegagalan yang saya harus hadapi hanya untuk mengetahui bahwa apabila kapal ini rusak, yang ininya diketuk. Tiba-tiba pemilik kapal itu berkata, oh iya sih, itu salah satu contoh cerita tentang kita perlu memiliki yang namanya jam terbang yang tinggi. Oke, yang kedua, ciptakan nilai tambah atau bahasa kerennya value add. Ini tentang bagaimana sebagai kita pribadi harus memiliki nilai tambah, terlepas dari apabila kita memiliki bisnis, karena bisnis pun harus memiliki nilai tambah agar bisa laku di pasar. Contoh, misalnya kita kan belum punya modal, kemudian saya adalah desainer nih, kemudian mungkin spesialis saya adalah desainer logo. Kalau saya hanya tahu mendesain logo, mungkin banyak orang yang bisa mendesain logo. Nah, saya pikirkan apa sih nilai tambah yang harus saya perlukan? Apa itu? Misalnya kemampuan saya bernegosiasi, kemampuan saya mempresentasikan tentang karya yang saya buat terhadap klien saya. Misalnya saya desain untuk klien saya dan saya menceritakan bahwa apabila bapak mengganti logo ini atau menggunakan logo ini memiliki filosofi yang dalam dan bisa mempengaruhi penjualan bapak. Seperti itu contohnya. Dan pikirkanlah apa nilai-nilai tambah yang bisa kamu miliki. Nah, itu salah satu contoh. Misalnya kita sebagai desainer dan mungkin profesimu lain, mungkin kamu adalah akuntan, mungkin kamu adalah marketing. Kamu harus memiliki nilai tambah. Bila perlu, itu melebihi ekspektasi klien kamu. Dan apabila kamu memiliki bisnis, sangat dibutuhkan yang namanya nilai tambah. Tapi di sini saya tidak membahas itu. Kalau kamu mau saya membahas
membahas mengenai bagaimana cara menambahkan nilai tambah terhadap bisnis, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, yang ketiga, bangunlah relasi. Di usia 20-an, kita sangat mudah bergaul karena bertambahnya usia, misalnya usia 30 bahkan sampai 40, circle kita itu semakin kecil. Mungkin kita sudah memilih-milih teman. Biasanya sih kata teorinya kenapa bisa terjadi demikian, itu karena kita sudah mulai dewasa, sudah tahu ini teman yang bisa mempengaruhi hidup saya menjadi positif, ini yang teman negatif, seperti itu. Itu menurut teorinya, tidak tahu sih kenyataannya. Ya kalau kamu setuju silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, di usia 20 itu jalinlah sebanyak mungkin relasi, bertemanlah sebanyak mungkin orang. Karena biasanya sih teman kita, misalnya kamu masih kuliah atau masih sekolah, teman kita yang dianggap dulu sekolah itu atau masih kuliah, bisa jadi tiba-tiba mereka atau dia tiba-tiba sukses, tiba-tiba dia berkarir di suatu perusahaan yang besar. Tidak ada yang tahu nasib orang. Nah, biasanya ketika teman-teman kita sudah sukses itu sangat bisa mempengaruhi karir kita atau bisnis kita kalau memang kamu menjalankan sebuah bisnis. Jadi bangunlah relasi sebanyak mungkin, tuluslah dalam berteman, karena itu sangat mempengaruhi karir hidupmu bahkan bisnismu jika kamu membangun bisnis. Yang keempat, belajarlah finansial literasi. Kenapa menurut saya ini juga penting kamu miliki di usia 20-an? Karena pada saat kita dulu sekolah atau kuliah, yang diajarkan kepada kita itu bagaimana cara menghitung uang atau menghitung uang orang. Kita tidak diajarkan bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana sikap kita terhadap uang. Ingatlah mengenai uang bukan tentang kecerdasan kita mengelola uang, melainkan tentang sikap kita terhadap uang, emosi kita terhadap uang seperti apa, kerakusan kita terhadap uang bagaimana. Ingatlah, uang bukanlah sebuah tujuan, melainkan alat untuk mencapai sebuah tujuan. Ini yang harus jelas. Karena apabila uang dijadikan tujuan, maka kita akan menjadi tamak dan rakus. Tidak ada puasnya kita terus-terus mencari, dan kita tidak akan mampu bersyukur, walaupun itu sifat dasar manusia. Misalnya saja sikap kita terhadap uang itu bergantung dari emosi kita. Kita ingin punya uang banyak hanya untuk berbelanja saja, hanya ingin memuaskan keinginan kita saja. Kalau seperti misalnya kita dapat 5 juta per bulan, pada saat terima gaji itu langsung dihabiskan. Kalau kamu berbisnis ketika dapat omset 10 juta per bulan, langsung kau habiskan. Padahal itu masih bisa kita putar kalau dalam bisnis, artinya kita masukkan dalam modal. Tapi kalau kamu sedang bekerja, mungkin kamu bisa sisihkan berapa untuk investasi, berapa untuk kebutuhan, berapa untuk keinginan. Itu yang harus kita bagi-bagi. Misalnya saja dalam investasi, kenapa orang kaya makin kaya? Itu karena uangnya bekerja, dia juga bekerja. Maksudnya adalah ada uangnya yang diinvestasikan misalnya di saham, misalnya yang lagi tren ini mengenai kripto. Itu kan bagaimana uangnya dia bisa bekerja untuk dia, selain dia juga tetap masih bekerja. Contohnya saja kita tahu Mike Tyson itu kekayaannya luar biasa, tapi sekarang ia bangkrut bahkan meninggalkan utang. Beda lagi ada cerita tentang bapak tua di luar sana, saya lupa nama tepatnya ya. Nanti saya bikin video khusus mengenai itu. Pekerjaan bapak tua itu sebagai penyapu jalanan, dan ketika dia meninggal ternyata meninggalkan aset begitu besar karena setiap dia terima gaji dia belikan saham. Jadi ingatlah, ketika kamu memiliki uang, sisihkan untuk kamu investasikan, baik itu di saham, di bisnis temanmu mungkin yang kamu ajak kerjasama, bilang kamu investasi bahwa bagaimana saya kasih kamu modal, kamu yang jalankan, dan masih banyak lagi instrumen keuangan yang lainnya. Jika kamu mau saya membahas mengenai dunia investasi, misalnya saham atau kripto, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika kamu suka silahkan like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.